Salam ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk bersama saya, Haris, yang akan menjadi host kita pada acara podcast pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini, kembali lagi kami ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, karena seperti kita ketahui bersama, ini agak naik nih, kerabat desa, pemirsa sekalian. COVID sudah agak naik, tetapi kita tetap bisa hadir di acara pada pagi hari ini secara virtual dan tentunya ini aman. Jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan ketika kita memang diharuskan keluar dari rumah. Nah, pada pagi hari ini kita kehadiran expert spesial kita. Ini kita kehadiran Ibu Amalia, atau dipanggil Mbak Amalia deh ini. Selamat pagi Mbak Amalia Prabowo nih. Selamat pagi, ini masih mute nih, Mbak Amalia nih. Siap. Pagi ini kehadiran beliau dari biasa ada tim Mas, jadi begitu sampai rumah sekarang bingung. Oke, sudah cukup jelas. Oke, Mbak Amalia, mungkin bisa sedikit kami ceritakan nih acara Expert Talk ini. Jadi acara ini podcast santai lah terkait ekspor. Kita ngobrol santai. Nah, ini live di TV Desa. TV Desa itu bisa disaksikan di mana? Bisa disaksikan by satelit. Jadi kalau punya parabola di rumah, cari aja channel TV Desa, ketemu di situ. Kemudian juga di aplikasi parabola ya. Nah, aplikasi Grandflix juga bisa. Dan tentunya di YouTube live streaming, Mbak Amalia. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Kita melakukan edukasi, memberikan informasi terkait ekspor kepada subscribers TV Desa, dan juga tentunya karena ini nanti akan di-rerun di channel saya di Export Expert Indonesia. Nah, viewers kita nih, Mbak Amalia, kita panggil untuk TV Desa, kita panggil kerabat desa. Jadi kita ya betul, kerabat desa. Kita berikan informasi nih mengenai kerabat desa, mengenai tema hari ini. Tema hari ini cukup menarik nih. SDM yang kompeten supaya bisa bersaing di pasar global ya tentunya ya. Nah, mungkin Mbak Amalia bisa menceritakan nih mengenai, mungkin Mbak Amalia dulu lah. Ini karena hari Sabtu kita nggak usah bicara yang berat-berat dulu, tapi kita bicara yang ringan, tetapi tentunya memberikan informasi yang bermanfaat bagi kerabat desa. Silakan Mbak Amalia, monggo. Oke, terima kasih sekali Mas Haris aja ya kayaknya. Siap. Terima kasih sekali Mas Haris sudah mengundang saya untuk bisa open talk kali ya di sini ya. Ya. Baik, terima kasih untuk kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan saya sangat mengapresiasi ini semangat para kerabat desa ya. Sabtu-Sabtu masih menyempatkan waktu untuk bisa bergabung bersama Mas Haris, bersama saya. Ya, betul-betul semata-mata untuk mendorong ekspor Indonesia. Nah, gini Mas Haris, jadi kami di Getty Inkubator gitu. Jadi kami didirikan tahun 2018 PT Getty Inkubator. Pada awalnya anak-anak muda yang waktu itu lagi hot-hotnya digital marketing. Sama seperti kita ya, anak-anak muda ya. Ya, 11-12 lah Mas. 11-12 ya. Anak-anak muda pengen punya sebuah entity gitu, kumpul ngajarin sesama anak muda untuk digital marketing. Nah, digital marketingnya fokusnya lebih ke media sosial dan sebagainya.
Dan pada tahun itu bersamaan holding kami ditunjuk oleh Alibaba.com Pusat untuk menjadi authorized global partnernya Alibaba.com di Indonesia. Nah, mulailah kita mempelajari mengenai Alibaba.com. Dan ternyata platform tersebut adalah platform yang memungkinkan untuk menemui global buyer. Jadi platform ini betul-betul fungsinya hanya untuk business matching saja, karena secara bisnis atau transaksi tidak terjadi di Alibaba.com. Nah, ternyata setelah 1 tahun kami mempelajari mengenai Alibaba.com, algoritmanya dan sebagainya. Nah, kalau boleh saya share. Oh, boleh. Biar ada gambaran nih ke kerabat desa. Tentunya ke saya nih, saya juga harus belajar lebih banyak nih, Mbak Amalia. Baik. Nah, para kerabat desa dan Mas Haris, dan ternyata setelah tahun 2018 dan berjalannya waktu, kami menemui, pasti ini juga udah sadar semua ya, teman-teman. Atau bisa agak di full screen, Mbak Amalia, biar lebih jelas nih. Full screen ya. Sip. Nah, mantap, siap. Oke, jadi ini ada lima tantangan yang pasti semua teman-teman para pemangku kepentingan yang sudah bersama-sama dengan kerabat desa untuk ekspor, 5 hal ini pasti udah sangat paham gitu ya. Jadi mungkin yang lebih banyak adalah human resources, kemudian financing, regulasi, dan logistik. Nah, yang sering terlupakan selama perjalanan kami ini adalah akses to global marketing. Karena sebelum pandemi itu, Mas Haris dan kerabat desa, pasti semua mengandalkan pameran secara offline, langsung. Jadi berangkatlah rame-rame rombongan berangkat ke sebuah negara untuk ketemu langsung gitu. Nah, ternyata dengan pandemi ini, mau tidak mau kita harus masuk ke digital platform global yang isinya adalah para buyer. Tidak hanya Alibaba.com, ada GoForward, kemudian banyak ya, di Indonesia juga banyak platform-platform teman-teman milik Merah Putih lah gitu. Nah, tantangan yang terbesar adalah tidak ada yang mengoperasikan dari para kerabat desa ini gitu loh. Karena kerabat desa ini kan semuanya CEO, Mas. Chief Everything Officer. Itu artinya ya. Iya, dikerjain semuanya. Mulai mulai dari pengadaan, pengembangan produk, kemudian marketing, jemput anak, jemput istri, semua dikerjain sendiri. Ambil rapot nih hari ini juga ambil rapot. Hari ini ambil rapot, coba. Padahal ambil rapot sementara buyer nanyain kapan bisa dikirim gitu kan. Yang dikirim rapot anaknya tuh jadinya. Yang lebih ngeri ketika ditanyain harganya. Ya, kalau yang keluar rapot anaknya 8 sama 9 oke. Masih oke ya. Jadi akhirnya kami mengalih fungsikan PT Getty yang awalnya adalah digital marketing untuk anak-anak muda gitu ya. Maka kami mengkhususkan diri menjadi e-commerce entrepreneur. Jadi semua semua materi, silabus dan sebagainya itu adalah membawa anak muda maupun kerabat desa untuk kompeten menjalankan bisnis e-commerce. Gitu. Jadi itu gambaran awalnya. Nah, ini adalah perjalanannya nih loh, Mas. Jadi kita tahu ya bahwa untuk menuju global market, untuk menuju ekspor itu sebetulnya perjalanannya panjang. Betul. Berdarah-darah tapi bisa gitu. Jadi saya tidak
menyatakan bahwa aduh ekspor tuh susah. Enggak, kalau dijalankan sama-sama, kolaborasi bareng-bareng itu akan mudah saja sebenarnya gitu. Tapi memang ada tahapannya ya Mbak Amalia ya, nggak bisa Betul. ujuk-ujuk lah gitu tuh ya bahasanya ya. Iya, bahasa Sri Mulat itu nggak bisa sekonyong-konyong gitu, nggak bisa gitu Ya, ya. ya, 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 ya. Semua ada prosesnya. Nah, Nah, ini makanya kita ingin tahu nih, kita memang nggak bisa sekonyong-konyong, tetapi kan kita tahu nih Mbak Amalia, kondisi sekarang ini kan mau nggak mau kita harus bergerak cepat nih. Mungkin betul. dulu sebelum pandemi ya agak slowing down lah, tapi setelah ada pandemi ini bahkan ya kita ini harus ketemu nih sekarang, umpamanya bisa lewat online Zoom. Nah, acara-acara kita seperti ini kan dulu waktu sebelum pandemi mungkin nggak umum nih kita ngobrol secara online, tetapi mau nggak mau ini kita lakukan sekarang. Nah, mungkin tahapan ini memang harus dilalui dan kita memang paham nih, kita nggak mungkin dong perang di pasar global tanpa senjata. Nah, kita harus mempersenjatai diri kita. Nah, utamanya kan SDM kompeten nih ya, tema kita nih. Jadi mungkin ada semacam uh, tips atau apa ya, atau bocoran nih supaya biar bisa tetap kompetensinya ada, tetapi juga nggak lama-lama sekonyong-konyong tapi ada aturannya atau bagaimana Ada gitu. aturannya. Iya, betul sih. Yang pasti mungkin ini, saya dari organisasi dulu aja, organisasi kerabat desa. Ya, ya. Gitu. Jadi tidak usah harus meng-hire orang yang mahal-mahal tahu e-commerce gitu kali ya Mas Haris. Karena pasti sedang banyak yang harus diprioritaskan. Tapi menurut saya harus ada yang konsentrasi ngurusin gini deh, harus punya toko online gitu loh. Ya, ya. Ya, harus punya toko online baik. Ya kalau mau fokus dulu, latihan dulu toko online-nya di Lokal. mana? Di lokal ya harus segera dibuka. Jadi kalau lihat di sini, kalau dengan tim kami ya kami melakukan kurasi, kemudian dari kurasi tersebut akan terbagi mana teman-teman kerabat desa yang produknya itu masih harus diuji di pasar lokal dulu. Nah, atau ada kerabat desa yang produknya udah canggih, udah oke lah gitu ya untuk masuk ke global market gitu. Nah, pada saat masuk ke pasar lokal gitu ya tadi nggak usah meng-hire orang tapi calon mantunya kayak gitu ya. Atau anaknya yang sedang ya paling nggak semester 4, semester 5 gitu, atau anaknya fresh graduate gitu. Diminta untuk menguasai e-commerce gitu. Karena dengan kita masuk ke pasar lokal, masuk ke salah satu platform marketplace pasar lokal, ujiannya ada di situ. Gitu. Jadi kawah Chandra di mukanya itu sebetulnya di pasar lokal, di marketplace gitu. Karena di situ akan kerasa banget, oh iya ya harus 24 jam ya gitu. Oh iya ya, saya harus ada strategi salesnya ya, kapan ngasih diskon 5%, kapan 10% gitu. Oh iya ya ternyata keuntungan saya itu bukan hanya dari margin ya gitu. Ternyata bisa dari kerjasama dengan marketplace-nya ya gitu-gitu. Hal itu tuh nggak bisa kalau dilakukan tadi sekonyong-konyong. Jadi harus bertahap. Ya, ya. Itu baru dari sisi pengelolaan toko online-nya. Karena kan kita ini mau ngomongin tentang ketemu buyer di pasar global melalui platform kan ya, Mas? Ya, Aku nggak ngomongin yang konvensional ya, kayaknya udah Berarti sekarang semuanya sudah ke platform digital ya, Mbak Amalia ya? Betul. Perkembangannya adalah 73%. Bentar ini aku matikan dulu, aku cariin datanya. 70 berapa persen ya? Itu pembeli global atau importir ya. Kalau dari sana kan mereka importir ya, sahabat kerabat desa. Importir dunia itu memuda umurnya. Jadi di negara-negara sana itu, negara-negara buyer yang menjadi importir itu udah makin muda, gitu. Nah kalau mereka makin muda, maka efeknya apa coba?
mereka nyari informasi mengenai produk itu ya melalui digital loh anak muda gitu. Nah, kalau ternyata produk kita tidak ada di pasar maya gitu lah, terus mereka ketemu nih piye gitu loh. Berarti pas nih, kan mungkin sebagai informasi kepada kerabat desa nih, kita minggu ini kan Rabu ini kemarin juga melakukan deklarasi Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia. Ya, salah satunya yang diangkatkan dengan campaign PD Ekspor. Nah, salah satunya kan di situ nih Mbak Amalia. Jadi memang kita tahu tadi secara semuanya sekarang trennya ke digital. Nah, digital itu caranya memang berbeda tadi kan dengan konvensional, tetapi kita juga harus yakin nih sebagai orang Indonesia, sebagai pelaku di Indonesia ya kita harus pede dulu kan ya. Salah satunya di situ Mbak Amalia. Nah, PD-nya bagaimana kan kita nggak mungkin pede tapi produknya jelek. Pede tetapi kemampuan kita terkait market juga masih rendah. Nah, ini salah satunya kenapa kita undang Mbak Amalia di sini itu untuk memberikan kepedeannya lebih kuat gitu loh Mbak Amalia. Apa sih yang bisa kita lihat supaya kita tuh ternyata sebenarnya kita bisa gitu. Cuman mungkin kita belum tahu stepnya, kita belum tahu tahapannya, kita belum tahu kuncinya, tips and tricksnya gitu loh Mbak Amalia. Nah, betul. Karena topik hari ini kita bahasnya adalah kompetensi. Iya, iya. Ya. Jadi saya balik lagi ke para kerabat desa bahwa selama ini ketika kita bicara ekspor, baik dengan pemerintah maupun dengan komunitas dan sebagainya, fokus terbesar adalah produk. Gitu. Kemudian persiapan secara administrasi misalnya, gitu ya. Nah, sementara saya tadi dari lima tantangan yang terbesar, saya fokusnya adalah di sumber daya manusia, gitu, mempersiapkan SDM-nya, gitu. Itu yang sering luput, gitu, luput perhatian, gitu. Karena seringkali teman-teman kerabat desa fokusnya ke kualitas produk, kuantitasnya, kontinuitasnya, tapi lupa membahas mengenai iki sopo ya yang mikirin pemasarannya gitu. Padahal sebetulnya pemasaran itu bisa dilakukan sendiri. Gitu. Ketika kita masuk ke platform-platform digital gitu. Teman-teman yang kemarin kita udah meluncurkan asosiasi, di sana juga kita bisa showcase produk-produk kita, gitu. Paling tidak kita melakukan showcase produk-produk ke radarnya buyer internasional. Jadi sekarang saya sudah tidak lagi membahas pada sesi ini, saya sih tidak lagi membahas mengenai produk ya. Jadi saya anggap teman-teman produknya udah siap nih ya, gitu. Karena nanti ada sesi sendiri, ada seri yang khusus bahas produk untuk siap ekspor. Saya hari ini ingin sharing. Kita lanjut ya ini ya nanti ya Mbak Amalia ya dengan seri-seri lainnya ya. Banyak. Jadi pagi ini kita membahas kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh kerabat desa untuk memperkuat sisi pemasarannya gitu. Gitu. Makanya terobosan yang menurut saya harus segera dilakukan adalah kerabat desa itu harus menunjuk satu orang untuk memulai menguasai mengenai e-commerce, pemasaran di platform digital. Saya sangat ngerti kerabat desa tuh maunya aku ngerti semuanya. Gitu. Pokoknya mulai dari pengembangan produk, logistik, e-commerce, segala macam, aku harus tahu. Organisasi modern udah nggak kayak gitu. Gitu. Jadi para kerabat desa harus merelakan anaknya, calon mantunya atau mantunya gitu untuk menjalankan pemasaran melalui digital. Karena algoritmanya itu bulet. Ngono Mas. Tapi kalau paham perlu dong Mbak Amalia. Ya, sebatas paham gitu. Sebatas paham biar yang mengoperasikan anak muda gitu.
Ya, Jadi betul, betul, tahu, betul. paling nggak tahu oh artinya keyword akuisisi itu apa, itu Nah, tahu, nyarinya di mana, tahu, tapi jangan ngerjain oke. sendiri Ya, gitu. ya, ya, ya. Ya, iya, nanti Terus kebalik sama ngambil rapot itu tadi ya, berarti ya. terus nggak ada yang ngurusin produksi Iya, iya, siap. gitu. Kemudian eh, apa tahu bagaimana cara kerja bebas ongkir misalnya. Oh, cara Hmm. kerja bebas ongkir tuh kayak gini gitu. Hmm. Nah, jadi secara organisasi apa ya dirapikan gitu. Dan apa yang harus terjadi setelah sesi ini, Mas Haris, Hmm. harus segera memutuskan siapa yang akan diberi tugas untuk Hmm. menjalankan yang kami namakan store operator. Hmm. Itu. Jadi Jadi saya ya, inti, jadi intinya nggak bisa kita cuman buka toko online sudah punya tokonya tapi nggak ada yang jagain gitu ya. ya betul, betul Hmm. banget. Loh, lawang apa ya, kita ini kan kita sendiri kan suka cari apa-apa sekarang ke marketplace yang hijau Ya. itu kan ya. Hmm. Hijau, merah, Pokoknya orange udah, banyak tuh. ya pokoknya ke situ. Yang anak muda yang orange tuh. Oh, oke. Oh, yang anak muda Yang yang kita orange. pasti yang hijau. Nah, pasti langsung ke sana kan. Sebetulnya customer satisfaction-nya itu kan sudah berubah sebenarnya. Berarti tadi ngomong-ngomong warna ternyata beda juga ya itu ya. Maksudnya Warna. preferensinya tuh harus harus paham juga itu berarti Mbak Amalia. Nah, harus paham. Jadi misalnya nih, saya punya toko online warna hijau gitu. Hmm. Toko online warna hijau tuh isinya saya sama Mas Haris dan Hmm. teman-teman dan kerabat desa pasti. Iya, iya. Ya, tapi anak-anak kita, apa bukan anak kita malah ya, cucu kita kali atau anak kita sukanya yang warna orange gitu loh. Hmm. Padahal menurut kita warna orange itu ribet banget gitu loh penyusunannya gitu. Tapi ya begitulah Hmm. anak-anak gitu. Terus kalau yang warna merah khusus untuk nyari produk-produk yang seperti apa. Nah, itu ada kelas-kelasnya Ya, gitu. ya, 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 ya. Jangan diantem semua toko online-nya sama isinya Oke. gitu. Jadi masing-masing harus berbeda. Cara ngomongnya juga harus berbeda gitu. Kemudian harus memahami tadi, Mas, customer satisfaction-nya tuh udah berubah, Mas. Gitu. Customer satisfaction-nya tuh udah dijawab kurang dari 1 jam loh mati kan. Siapa coba lagi Wah. ngurusi rapot, tapi konsumen nanya gitu. Terus Hmm. kita jawabnya masih 1 jam lagi, ya udah ditinggal pasti. Gitu. Jadi tadi SDM-nya itu harus kompeten. Jadi ya sambil makan masih bawa handphone terus gitu. Sambil ngapain bawa mobile phone terus untuk segera menjawab gitu. Terus Ya, kalau ya, ya. misalnya belum ada pembeli ya udah dicolek di situ. Kan kelihatan banget siapa yang udah visit toko online kita segera dicolek gitu. Nah, Betul. hal-hal seperti itu yang harus dilakukan, harus punya kompetensi untuk apa ya, untuk mengerti cara kerja toko online. Ya. Gitu. Nah, caranya bagaimana ini Mbak Amalia. Terus apakah dari Mbak Amalia dan tim bisa ngajarinnya? Nah, ini kan banyak pertanyaan nih di Zoom kita dan juga di apa namanya YouTube nanyakan ini caranya seperti apa, tips dan triksnya bagaimana? Bisa dijawab ya Mbak Amalia ya. Iya, Kita kasih tahu. sebetulnya Tapi betul. tunggu dulu Mbak Amalia, sebelum dijawab, ini ada beberapa pesan-pesan dulu yang akan Nah, muncul dulu nih Mbak Amalia. luar biasa. Siap, siap, siap. Salam ekspor. Wah, salam ekspor luar biasa ini, Mas. Wah, siap. Nah, ini Kelasnya kita kembali luar lagi ke sesi yang menarik ini untuk tanya jawab. Jadi, tanya biasa. jawabnya bisa ada yang melalui Zoom, ada beberapa yang sudah bertanya nih, terus kemudian juga ada yang di YouTube, chat di YouTube Mbak Amalia. Jadi, kembali lagi mungkin bagi yang terlambat hadir nih, tema pada pagi hari ini adalah SDM kompeten dalam global bisnis, kunci mendorong UKM ekspor. Nah, jadi kalau kita bicara kerabat desa mungkin banyaknya memang UKM ya, Mbak Amalia ya. Tetapi kita di sini juga ada beberapa penonton kita, viewers kita yang mungkin juga levelnya sudah lebih tinggi. Jadi sudah bersaing di dunia yang lebih
dunia global lah ya seperti itu. Nah, ini mungkin saya sedikit ada membacakan beberapa pertanyaan di YouTube nih, Mbak Amalia. Jadi ada yang bertanya nih tadi masalah warna nih satu. Ini warna biru kenapa nggak disebutkan tuh tadi? Nah, nah itu kalau warna kan sekarang namanya persaingan, apa namanya marketplace sudah banyak. Mungkin nanti warna-warna baru tuh mungkin akan bermunculan ya, Mbak Amalia ya. Dan tentunya tadi yang menarik nih saya pengen tahu nih cara tahunya nih kalau produk kita tuh cocoknya ini kalau kita bicara yang di dalam negeri ya kan tadi disampaikan kawah candra di mukanya di dalam negeri dulu. Jadi kita menjadi hero di dalam negeri supaya kita bisa tahu bisa bersaing di luar negeri. Tadi mungkin bisa disampaikan ini caranya produk kita tuh cocoknya di mana, hanya di salah satu warna itu saja atau bisa ke semuanya. Itu satu Mbak Amalia. Terus yang kedua, nah kalau di luar negeri karena kita bicara ekspor nih. Warna-warna itu ada nggak sih Mbak Amalia? Monggo bisa dikasih jawabannya nih kita nih. Baik. Ya, saya langsung teknis banget ya gitu. Jadi saya tidak mengerjakan sendiri, tapi karena sering duduk di kelas instruktur-instruktur saya ya, bagaimana mereka melakukan riset produk. Sederhananya adalah begini, kerabat desa atau para entrepreneur yang sudah memiliki toko di beberapa warna gitu, maka semuanya dites ombak gitu. Misalnya nih, saya Amalia punya produk kentang goreng gitu. Nah, saya akan cek gitu ya di salah satu warna gitu di marketplace orange misalnya, saya kasih diskon signifikan lah untuk yang paling pedas gitu. Kita untuk lihat siapa penggemar kita gitu. Nah, sama juga gitu. Itu kita diskon sangat signifikan gitu ya, kalau perlu udah nggak usah pakai margin karena ini biaya riset gitu. Lalu tarikannya seperti apa gitu. Kemudian kita coba di marketplace hijau misalnya, tarikannya seperti apa ketika yang dilepaskan sama-sama pedas gitu. Oh ternyata nggak ada tarikan yang pedas di toko yang hijau gitu, karena mungkin harus diet ya semua karena udah usianya beda gitu. Jadi ya udah jangan bermain hal yang sama di warna hijau, kita bermain yang tidak mengandung gula dan sebagainya gitu. Contoh lain lagi misalnya kita punya toko pakaian gitu, kita fashion ya gitu. Nah kalau di toko hijau gitu jangan pakai model asing karena mereka nggak suka. Konsep dropshipper tuh nggak suka Mas gitu. Wah ini pasti padahal yang orange dropshipper semua tuh kelihatannya. Betul gitu. Jadi itu juga dapatnya dari mana gitu. Dicoba gitu. Kita coba gitu ya. Upload foto dengan model-model asing, ada tarikan nggak? Pasti nggak ada gitu. Nah begitu nggak ada tarikan dalam 2 minggu 3 minggu ganti modelnya. Ya tadi anak kita yang mahasiswa, temennya dan sebagainya. Begitu ada tarikan diulang, gitu. Jadi model risetnya itu sekarang seperti itu, gitu. Kemudian nyoba pakai keyword di marketplace yang orange gitu. Coba misalnya sepatu pesta gitu. Nah dibandingkan dengan ada berapa di situ putaran sepatu pesta di sana. Kemudian kita bandingkan lagi dengan kategori yang lain gitu. Itu jilbab yang ini yang lagi hot to plisket, jilbab plisket gitu. Kita coba gitu. Kita lihat putarannya gedean mana nih gitu. Supaya kita tahu oh ternyata yang lagi hot barang di marketplace merah ini marketplace orange ini ternyata jilbab plisket. Karena permintaannya tuh sampai segini gitu. Nah, itu tuh cara risetnya loh. Kalau yang ngerjain tuh sesama kita kan nggak sempet ya gitu. Jadi harus ada orang yang khusus, SDM yang khusus. Kemudian kayak bermain diskon gitu. Kalau deket gajian ya diskonnya jangan gede-gede ya gitu. Ya. Diskonnya 10%, 5%.
Tapi Kalau begitu udah tanggal tua diskonnya bisa digedein gitu ya berarti ya. diskonnya gedein. Nah, kayak gitu kan harus mikir, harus kasih strateginya gimana, terus kasih diskon, jangan ngasal diskon, harus diikutin sama momentum gitu. Iya, iya, 17 iya. Agustus kayak apa kayak. Kemudian persiapan misalnya 12-12, 11-11, itu kan event gede banget ya. Nah, itu harus ada persiapan khusus gitu yang harus dibahas khusus. Nggak hanya asal ngikut gitu. Iya, iya. Dan perlu teman-teman pahami juga bahwa ketika kita paid ad, bayar iklan di semua marketplace ini, mau hijau, mau merah, mau kuning, mau berapa apapun gitu. Kalau tidak ada tarikan pun, itu juga nggak dapat perhatian dari marketplace-nya gitu. Iya, iya. Itu juga ada strateginya gimana ketika kita ada paid ad, kemudian kita harus ngapain ya supaya interaksinya terjadi. Nah, itu ada tips-tipsnya gitu. Nah, berarti itu tadi kan tiap-tiap warna di Indonesia saja berbeda nih, Mbak Amalia. Nah, tadi yang bertanya nih, kalau di luar itu warna-warna seperti itu ada atau enggak dan perlakuannya bagaimana nih, Mbak Amalia? Kalau yang di luar nih. Iya, berbeda sekali. Kita bicara mengenai B2B ya, karena B2B sama B2C itu udah totally different, Mas dan teman-teman kerabat desa. Jadi tadi kan ini kita berbicara mengenai marketplace B2C, belinya satuan. Gitu. Sementara kalau kita bicara global gitu. Nah, kalau bicara global ketika bicara B2C jual satuan sampai hari ini saya masih merasa untuk produk Indonesia sulit. Harus ada kolaborasi yang sangat signifikan gitu. Misalnya nih teman-teman Indonesia yang tinggal di luar negeri punya gudang gitu. Nah, jadi produk-produknya dititipin tuh di gudang teman-teman kita yang ada di Indonesia. Yang menjalankan toko online-nya siapa? Ya teman-teman yang di sono, yang di negara-negara sana. Karena ciri khas B2C itu adalah shipping-nya itu less than 15 days gitu. Kurang dari 15 hari barang itu sudah harus nyampe. Sampai, ya. Gitu. Nah, kalau barangnya itu di Indonesia sulit kayaknya. Meskipun banyak yang udah ada bantuan ya untuk kirim secara bersamaan dan sebagainya, tapi tetap butuh waktu. Pengalaman kami sih ya jarang lah yang bisa kurang dari 10 hari, meskipun ada beberapa yang bisa. Jadi kalau mau B2C, maka kita harus berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki gudang di sana. Gitu. Nah, kalau B2B, kan kita ngomongin warnanya berbeda-beda, udah pasti beda antara B2B sama B2C. Yang kedua, kalau kita ngomongin B2B antara Amazon yang B2B dengan Alibaba.com dengan Go Forward itu udah algoritmanya udah beda banget. Model buyernya juga sangat berbeda. Gitu. Berarti maksudnya hampir sama tuh memang ada kategorisasi ya Mbak Amalia ya tadi di Indonesia warna-warna yang tadi kita bicarakan itu kan B2C ya, warna hijau, merah, orange itu B2C. Nah di luar negeri tadi kan lebih banyak ke global nih atau namanya B2B yang disampaikan Mbak Amalia dan perlakuannya berbeda berarti. Nah untuk mempelajarinya nih bagaimana nih berarti caranya nih? Sekarang kalau dengar ceritanya ini kita kok jadi malah bingung nih, ternyata jualan di marketplace yang katanya gampang ternyata ya sulit juga atau bagaimana nih, karena kita harus paham. Iya, sebetulnya kalau sudah kompeten itu enggak sulit gitu. Mungkin saya share ada beberapa nih Mas. Boleh. Apa saja yang harus didalami ya dalam ketika nih. Ini kalau anggota asosiasi dapat diskon khusus loh Mas. Siap. Sebentar ya, saya share. Nih, jadi berdasarkan saya screen. Bisa di full screen juga nih Mbak Malia. Full screen. Okay. Nah, jadi dalam mengelola
e-commerce baik B2C maupun B2B sebetulnya 5 hal ini yang harus dikuasai, Mas. Gitu. Jadi yang pertama adalah store operator program. Jadi store operator. Jadi kami punya programnya. Jadi kalau teman-teman kerabat desa nih gitu sekarang udah punya toko online semua gitu ya. Maka menurut saya sih strongly recommend untuk mengambil store operator kompetensi gitu. Jadi kompeten di dalam mengelola store operator gitu. Toko online, kompeten dalam mengelola toko online gitu. Nah, mengelola ini secara teknisnya gitu. Sementara untuk mengelola di dalamnya komunikasinya seperti apa, nyebut barangnya seperti apa, meng-create awareness-nya seperti apa, itu akan diberikan kompetensi khusus di digital marketer. Contoh nih, kerabat desa udah punya Instagram. Nah, kemudian ada toko online-nya gitu. Nah, masing-masing itu punya fungsi. Instagram itu menurut kami yang kami ajarkan itu enggak untuk jualan. Gitu. Tapi untuk menciptakan leads. Gitu. Nah, nanti transaksinya harus terjadi di marketplace. Nah, itu satu dari sekian banyak yang kita latihkan. Kenapa harus di marketplace? Karena di marketplace itu infrastrukturnya lengkap, bisa dilacak, aman dan sebagainya. Hasil riset membuktikan bahwa konsumen itu begitu tahu produk yang di Instagram itu punya toko online, mereka percaya, kredibilitasnya naik gitu. Jadi pemetaan fungsi dari semua saluran digital itu kita juga latihkan di digital marketing. Kemudian di digital kreatif ini kita memberikan kompetensi dari stafnya para kerabat desa untuk menguasai kreatif berbasis aplikasi. Jadi nggak usah, aduh saya harus meng-hire orang kreatif ya, aduh nggak punya dananya. Lagi-lagi sudah putranya, ponakannya, sepupunya gitu. Kita ajarin pakai Canva, kita ajarin pakai PixArt gitu. Tapi mahir gitu. Jadi ini berbasis aplikasi itu di handphone juga ada tuh Mbak Amalia sebenarnya. Ya semua ada. Tapi kalau kita perlu laptop juga ya. Benar. Tapi kalau kita nggak mahir kan nggak bisa. Betul, gitu. betul. Jadi ini diajarin dilatih untuk mahir menguasai aplikasi-aplikasi kreatif gitu. Nah ini setelah 3 hal ini, kompetensi ini udah diuji di pasar lokal, maka kami menawarkan untuk kompetensi mengelola global buyer gitu. Nah ini bagaimana misalnya saya mau cari yang gratisan aja dulu deh, platformnya internasional apa ya gitu. Nah itu bagaimana mengelolanya toko-toko online kita di global itu juga sangat berbeda. Jadi kita ngajakin nih teman-teman kerabat desa mau pilih mana nih, yuk sama-sama riset yuk. Waduh ternyata produk saya lakunya Jepang, ya udah fokus aja di Jepang gitu. Jadi kita mengenal pasar Jepang, mengenal platform Jepang gitu. Atau ternyata produk kita cocoknya, bukan cocok ya, maksudnya permintaannya banyaknya dari Kanada gitu. Ya udah yuk kita fokus yuk ke Kanada yuk gitu. Jadi jangan dihajar pokoknya mau ekspor gitu, kemana aja gitu. Gitu. Kemudian kompetensi di logistik perlu banget gitu. Ini nggak usah melakukan sendiri karena logistik kan udah banyak partner ya gitu. Tapi paling tidak ini juga pasti udah banyak juga dilakukan oleh banyak kementerian ya. Paling tidak memahami door to door itu apa, door to port itu apa gitu ya. Nah, kemudian proses staffing itu gimana? Saya packagingnya harus seperti apa supaya staffingnya tuh efektif dan efisien gitu. Nah itu diajarin.
siap, siap. Jadi lengkap banget gitu. Ya, nah ini yang menarik di tengah itu BNSP nih, Mbak Amalia nih. Saya pengen, Ya, nah kayaknya menarik itu. Itu apa tuh BNSP itu? jadi kami sudah tersertifikasi gitu Nah, oleh oke. BNSP. Jadi sebenarnya sertifikasi seperti ini tuh kalau di pasar global, di buyer-buyer internasional itu punya daya jual, Mas. Oke. Gitu. Jadi misalnya kita punya toko online nih, gitu. Kemudian toko online di luar negeri ya, di platform Iya, iya. luar gitu. Kemudian kita menyampaikan di situ bahwa pegawai-pegawai kita itu sudah tersertifikasi SKKNI BNSP gitu. Karena ini Hmm. internasional ya, SKKNI BNSP ini. Nah, itu menjadi nilai tambah buat buyer kita. Berarti Hmm. orang-orangnya kompeten di dalamnya gitu. Hmm. Jadi sebetulnya ini semacam investasi sebagai selain untuk capacity building dari SDM yang kita miliki, tapi yang kedua juga untuk membangun kredibilitas di mata buyer Iya, gitu. iya, 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 iya. Ya, berarti sudah tersertifikasi ya kalau mengikuti ini ya. Betul. Dan biasanya kan kalau bantuan pemerintah begitu SDM kita banyak yang tersertifikasi BNSP kan lancar, Mas. Siap, siap. Nah, ini kan ada bantuan pemerintah tadi disampaikan Mbak Amalia, kan ada program pemerintah yang kartu kerja nih. Nah, Ya, pelatihan-pelatihan ini apa bisa diikutkan lewat situ, Mbak Amalia? ya, kami dalam proses ke sana, Mas. Jadi kami Oke. dalam proses untuk memasukkan program-program sertifikasi ini ke program prakerja. Saat ini prakerja sudah mulai ini ya kloter yang terbaru. Kloter yang terbaru prakerja itu sudah berbasis SKKNI. Jadi sudah berbasis kompetensi gitu. Karena informasi yang disampaikan secara resmi kan prakerja sudah tidak lagi menggunakan dana bantuan sosial ya. Oke, oke, betul, Gitu. betul, Jadi betul. betul-betul untuk membangun generasi mudanya ke arah kompetensi gitu. Ya, ya, ya. Jadi memang SDM itu memang perlu nih, apalagi ya tidak hanya SDM tetapi SDM yang kompetensi. Nah, salah satunya kita mau menyatakan kompeten atau tidak kan memang sertifikasi itu salah satunya kan ya Mbak Amalia Betul, ya. betul Nah, yang Mas. mengeluarkan sertifikasi itu siapa? Nah, itu menjadi acuan juga. Kalau yang mengeluarkan kompetensinya hanya lembaga yang mungkin belum punya diakuin lah atau belum diakuin pemerintah, mungkin itu kompetensinya akan berkurang begitu. Nah, Ya, ini menariknya nih Mbak Amalia nih, ini kita ngobrol sudah hampir 1 jam juga nih Mbak Amalia. Nah, kalau mau menghubungi Getty ini bagaimana? Ini ada, ini karena saya kerabat udah desa ini tulis kan di seluruh Indonesia nih Mbak Amalia. ya. Jadi ini saya udah tulis Mas di chat. Oh ya, ini di Ya, di chat chat ada CS ya. kami. Ada CS-nya, Getty. Nanti kalau ingin menghubungi bisa di 081193091144 ya, Mbak Amalia ya. Ya, Nanti kemudian ini akan kita tulis juga di dalam chat di YouTube. Jadi karena acara ini kan bisa disaksikan di YouTube, Mbak Amalia. Jadi ya ya, mungkin yang kelewatan di sesi ini di jam 9 sampai 10 pagi ini ya mungkin mungkin sedang ngambil rapot lah Mbak Amalia ya. ya betul. Nah, itu nanti bisa lihat lagi apa namanya tayangannya dan tentunya nanti kita bisa melihat kontaknya Getty. Nah, kalau di websitenya Mbak Amalia, websitenya di mana nih? Ya, getty.id Mas. Ini website. Getty.id ya. Ya, ini saya udah tulis. Ada kalau di Instagram DM aja ke Getty Inkubator. Sementara kalau di website getty.id. Kemudian kalau pengen mengikuti kelasnya secara online gitu, kami sudah punya learning management systemnya. Di online learningnya itu ada di online.getty.id. Online.getty.id ya. Jadi itu di dalam websitenya getty.id ya, Mbak Malia Ya. ya. Betul. Nah, ini sudah cukup lengkap nih yang disampaikan Mbak Amalia nih. Tadi
kami sampaikan bahwa acara ini memang live setiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Kita utamanya memang memberdayakan atau memberikan penyemangat sih ini awalnya Mbak Amalia kepada kerabat desa, kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena kami juga paham kalau bicara ekspor itu ya nggak ujuk-ujuk atau bahasa Sri Mulatnya nggak sekonyong-konyong kan kayak gitu ya. Memang kita harus mulai, katakanlah waktu itu acara ini dimulai kok masuknya di TV desa, kok ke kerabat desa, karena ternyata kami paham masyarakat Indonesia itu juga sebagian besar masih ada di pedesaan, dan kalau kita tidak mulai memberikan edukasi, tidak memberikan informasi dan tidak memberikan penyemangat kepada kerabat desa ini, kepada masyarakat desa pada umumnya, tentunya kita nantinya kan ini udah globalisasi, nanti kita akan kalah atau mungkin akan diserang oleh produk-produk asing yang masuk ke Indonesia, dan juga services nih, kalau kita bicara kompetensi dari luar negeri pun juga bisa masuk ke Indonesia nantinya. Nah, ya, mungkin betul. Ini salah satunya yang menarik dengan kita mendorong kerabat desa untuk mempunyai kompetensi, nanti minimal di level ASEAN ya, nanti kita bisa bersaing juga di negara-negara tersebut. Jadi kita memberikan kompetensi juga, memberikan informasi kepada masyarakat desa atau kerabat desa. Nah, Mbak Amalia ini karena waktunya sudah mau habis, nggak menyangka tadi disampaikan kita akan ada sesi-sesi berikutnya ya Mbak Amalia ya dengan tim Getty, karena saya lihat kan cukup banyak nih. Tapi kita ingin ada 2-3 menit dari Mbak Amalia closing statement-nya mengenai mungkin spesifik terkait SDM yang kompeten ini, bagaimana bisa bersaing atau bahkan tidak hanya bersaing, memenangkan di pasar global tentunya. Mungkin silakan Mbak Amalia 1 atau 2 kalimat nih untuk kerabat desa. Baik, terima kasih sekali Mas Haris dan para kerabat desa, bahwa pada intinya saya ingin menggarisbawahi bahwa ekspor itu mudah, itu dulu ya. Gitu ya, bahwa ekspor itu mudah. Nah, untuk mendapatkan kemudahan tersebut perlu persiapan kalau menurut saya. Jadi saya tidak pernah menyatakan bahwa aduh banyak halangan dan sebagainya. Perlu persiapan, dan fondasi awal untuk persiapan tersebut adalah SDM. Bukan hanya produk gitu. Jadi SDM itu harus mendapatkan perhatian yang sangat besar gitu. Jadi selama ini kerabat desa sudah memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pengembangan produk. Sudah waktunya para kerabat desa untuk memperhatikan pemasaran. Nah, ketika perhatian kepada pemasaran itu diberikan dengan porsi yang besar, maka hal pertama yang harus dimiliki adalah SDM yang kompeten. Gitu. Karena sekarang sudah eranya digital. Gitu. Jadi segeralah untuk menentukan SDM mana yang akan di breeding, yang akan dibina gitu untuk menguasai e-commerce gitu. Jadi saya betul-betul menyemangati para kerabat desa, paling tidak harus mulai menentukan satu produk kerabat desa, harus ada satu orang yang kompeten di bidang e-commerce. Itu jadi, saya yakin kalau ahli e-commerce itu banyak gitu, pasti produk kita moncer, udah pasti gitu. Iya, iya. Siap, matur nuwun Mbak Amalia. Jadi kuncinya nih kerabat desa, tadi disampaikan Mbak Amalia bahwa kuncinya itu memang di SDM, di diri kita. Kita mau produknya bagus tetapi SDM-nya kurang, kompetensinya kurang, ya kita nggak bisa jualan. Contohnya produk kita bagus tapi tadi mau channelingnya ke warna apa kita juga nggak tahu caranya bagaimana, ya percuma produk itu. Mungkin produk itu bisa dijual tapi mungkin karena caranya salah, strateginya kurang tepat, jadinya harganya bisa jadi lebih murah. Nah, dengan kompetensi yang kita tingkatkan itu tadi, tentunya kita bisa meningkatkan kepedean kita. Pertama itu pede kita, bahwa kita bisa menjual produk kita dengan harga yang lebih menguntungkan bagi kita lah. Betul gitu. Nah, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Amalia dan Getty. Nah, kami tunggu lagi
expert-expert yang akan kami undang nih Mbak Amalia di sesi-sesi berikutnya, karena seperti kami sampaikan acara ini akan live tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Nah, kerabat desa, jadi ini sesi kita pada pagi hari ini, pada hari Sabtu ini udah episode yang ke-14. Jangan khawatir bahwa kita akan terus hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi untuk berbicara mengenai ekspor, memberikan semangat kepada kerabat desa, kepada masyarakat desa pada umumnya, bahwa seperti tadi sampaikan Mbak Amalia, ekspor itu mudah. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kembali lagi Sabtu depan di Ekspor Expert Talk. Salam ekspor. Salam ekspor. Salam ekspor.